Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Dia Hayati Ningsih, SPD MPD selaku pengawas pendidikan anak usia dini. Terkait dengan pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah hari ini, untuk persiapannya sudah saya siapkan untuk kegiatan observasi, terutama PMM saya sudah mempelajari terkait perencanaan berbasis data karena saya mendapatkan indikator memandu pembelajaran yang ada hubungannya perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tema yang dipilih yaitu ada 3, memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kedua, menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Ketiga, memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Harapan saya mudah-mudahan dalam kegiatan ini saya bisa memandu perencanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu saya mampu memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di kegiatan observasi kinerja kepala sekolah di PMM. Salawat dan salam tak pernah kita kirimkan kepada Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga berkah rahmatnya sampai kepada kita. Yang saya hormati ibu-ibu guru TK Negeri 1 Kecamatan Garangan. Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini saya akan memandu jalannya diskusi kita, diskusi terkait bagaimana memandu perencanaan pembelajaran, dan ini adalah indikator yang dipacu di PMM berdasarkan hasil rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu untuk agar kiranya pertemuan kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua yang ada di pulau ini. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, tujuan dari presentasi atau diskusi hari ini ada 2. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi program kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM atau platform Merdeka Belajar. Ini salah satu penilaian yang dinilai oleh pengawas. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi selama diskusi sebentar, kita akan melebar terlalu jauh karena kita dibatasi oleh sama waktu dan tentunya ada tujuannya. Ini ibu-ibu, jadi ada kata kuncinya: perencanaan program, kemudian anggaran
sekolah berbasis data untuk peningkatan data kualitas pembelajaran sebelumnya. Jadi sebelum lanjut, kita ada kesepakatan kelas ya ibu-ibu. Nah ibu-ibu, saya minta satu orang menuliskan kira-kira kesepakatan kelas atau yang ingin kita sepakati dalam pertemuan ini. Nah mungkin ada salah satu maju, silakan untuk menulis kesepakatan kelas kita pada hari ini. Ya, silakan maju Bu. Ini spill. Apa nih ibu-ibu yang pertama kita sepakati? Kesepakatan. Yang pertama apa? Memberi salam saat masuk kelas. Memberi salam. Boleh. Sibuk berkelas saat belajar. Buang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar. Ya, jadi berdoa dulu. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Belajar. Diskusi. Yang ketiga mungkin main HP ya. Tidak main HP. HP disimpan. Mungkin yang keempat tidak ngobrol. Ada lagi ibu-ibu? Tambahkan kesepakatannya. Ya, itu aja. Itu aja ya. Jadi ada 4 kesepakatan. Pertama memberi salam saat masuk kelas, kedua berdoa sebelum dan sesudah kegiatan diskusi, ketiga tidak main HP, dan keempat tidak ngobrol. Ya, jadi kesepakatan ini kita sepakati sama-sama sampai berakhirnya diskusi kita pada hari ini. Oke ibu-ibu? Oke. Saya minta berdiri dulu semua. Berdiri. Oke, biar nggak terlalu tegang, kita relax dulu dengan ice breaking. Sudah tahu ice breaking Aram Samsam? Ya, kita sama-sama ya. Oke, terima kasih. Kita sudah melakukan ice breaking. Lanjut di perencanaan program satuan pendidikan. Baik ibu-ibu, kita mulai perencanaan program di satuan pendidikan. Ibu-ibu, saya ingin mendengarkan diskusi atau merefleksi kira-kira menurut ibu-ibu permasalahan apa yang ibu-ibu temukan ketika merencanakan sebuah program kesatuan pendidikan. Apa kira-kira? Karena dalam perencanaan sebuah program tentunya ada masalah. Betul apa betul? Nah, menurut ibu-ibu permasalahannya di mana nih? Apakah masalahnya ada di orangnya atau masalahnya ada
kasih Bu Atun. Jadi tadi Bu Atun menjawab tentang masalah dana. Masalah dana ya. Betul. Di anggaran kita mau melakukan kegiatan yang menarik seperti itu, tentu kan harus ada anggaran atau dana. Sedangkan bagaimana anggaran di sekolah kita, jumlah siswanya sedikit. Nah, kita lihat ibu-ibu, ternyata masalah dari rencana program itu nah, ini ibu-ibu, yaitu pertama sumber daya manusia. Manusianya itu kenapa pertama kurang memahami indikator, tentunya laporan yang ada di sekolah. Kemudian kurang kompeten yang menganalisis akar masalah. Nah, sebenarnya akar masalah yang ada di sekolah kita itu apa? Untuk dijadikan sebuah upaya perencanaan satuan pendidikan kita, ibu ya. Kemudian yang ketiga, solusi perbaikan parsial. Sebagian parsial tidak utuh, hanya sebagian saja. Kemudian yang keempat, monitoring dan evaluasi belum dilakukan. Coba ibu-ibu tolong buat catatan akar permasalahan serta alternatif solusi. Silahkan. Nah, jadi ibu-ibu sudah ada tadi post-it yang sudah saya bagikan. Silakan mencatat akar permasalahannya serta solusinya. Baik, terima kasih. Kita lanjut, yaitu perencanaan berbasis data adalah solusi bagi masalah perencanaan saat ini. Nah, solusi berbagai permasalahan perencanaan yang ada di sekolah ini ada 4 step. Yang pertama itu ada laporan potret kondisi mutu pendidikan. Kedua, bahan untuk refleksi diri. Ketiga, perencanaan program perbaikan. Dan yang keempat, pelaksanaan program perbaikan. Ya, slide selanjutnya, siklus perencanaan dimulai dengan menganalisis data dalam laporan untuk menetapkan masalah, menganalisis akar masalah, menyusun program kerja, melaksanakan program kerja yang sudah dianggarkan, dan memonitor pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan program kerja tersebut. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini yang pertama itu analisis profil satuan pendidikan untuk memahami potret mutu. Nah, jadi ibu-ibu, kita bisa melihat rapat pendidikan kita dengan cara mengakses https rapatpendidikan.kemendikbud.id. Dapat diunduh dalam format Excel sehingga penggunaan dapat secara fleksibel melakukan analisis. Selanjutnya, kedua, lakukan refleksi diri berbasis profil pendidikan untuk menetapkan akar masalah. Yang pertama, pelajari dan verifikasi profil satuan pendidikan. Kedua, analisis kondisi sekolah. Dan ketiga, simpulkan permasalahan dan akar masalah. Selanjutnya, ini ada contoh analisis untuk menetapkan masalah. Nah, ini contohnya. Kita gunakan profil dan rapat pendidikan atau berbagai sumber data di sekolah. Itu contohnya ibu-ibu ya. Itu ada 65% guru gagap TK. Selanjutnya, ketiga, menyusun program kerja peningkatan mutu dalam dokumen perencanaan. Di sini juga ada 3. Yang pertama, rekomendasikan
dalam dokumen perencanaan sekolah. Nah, kemudian contoh penyusunan program kerja berdasarkan hasil analisis masalah dan akar masalah. Nah, yang tadi saya minta ibu-ibu membuat analisis akar masalahnya dan rekomendasi solusi. Seperti contoh, 65% guru gagal TIK, rekomendasinya diklat TIK. Dan seterusnya 85% ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut di pelaksanaan program sesuai dokumen perencanaan. Di sini jadwalkan pelaksanaan program, gunakan berbagai pendekatan peningkatan mutu pendidikan, libatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, kira-kira ibu-ibu sumber data perencanaan program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu gimana sih? Nah, kita lihat di sini selanjutnya. Profil pendidikan akan dimanfaatkan sebagai sumber utama agar perencanaan berbasis data sesuai masalah yang dihadapi satuan pendidikan. Dimulai dari instrumen evaluasi layanan, profil pendidikan, evaluasi internal, refleksi diri satuan pendidikan dan Pemda, rencana peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan peningkatan mutu. Nah, ini semua adalah berkesinambungan. Kemudian, apa itu perencanaan berbasis data? Ibu-ibu ada yang tahu? Apa itu perencanaan berbasis data? Nah, di sini perencanaan berbasis data bertujuan untuk memberikan perubahan pada satuan pendidikan dalam menyusun program kegiatan berdasarkan hasil rapor pendidikan. Satuan pendidikan melakukan refleksi atas perencanaan yang telah dilakukan. Sangat penting untuk menimbangkan data dalam membuat perencanaan di satuan pendidikan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan berbasis data ini meliputi 3, yaitu yang pertama input, kualitas sumber daya dan sekolah. Kemudian kualitas proses belajar murid. Yang ketiga itu output, kualitas pencapaian pembelajaran murid. Nah, siapa saja yang terlibat? Di sini kita lihat ada guru, murid, dan komite sekolah. Selanjutnya, bagaimana rapor pendidikan membantu ibu-ibu dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Ada yang tahu? Oke, kita lihat di sini. Rapor pendidikan membantu suatu satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya data yang nyata berdasarkan kondisi sekolah, maka sekolah dengan mudah memanfaatkan data tersebut. Khususnya agar indikator yang masih kurang, sehingga sekolah merancang program atau kegiatan untuk meningkatkan indikator tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh rapor pendidikan tahun 2024. Ini tampilannya rapor pendidikan tahun 2024. Ada yang berwarna merah, kuning, kemudian hijau. Nah, kalau hijau ini berarti sudah berkembang dengan baik. Kalau kuning itu sedang dan merah itu kurang. Kita lihat rapor pendidikan satuan pendidikan kita dulu. Pendidikan kita itu nggak ada tampilannya seperti ini, nggak ada yang warna hijau, tidak ada yang warna kuning
ataupun tidak ada yang warna merah. Kita masih abu-abu. Kenapa seperti itu ibu-ibu? Kenapa rapor pendidikan kita tidak seperti contoh yang ada saya tampilkan? Kenapa rapor pendidikan kita abu-abu tampilannya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab mungkin? Iya, karena ada sebagian guru yang tidak selesai mengisi sulinjar. Berarti nanti di bulan ini kalau bisa semua guru sudah menyelesaikan sulinjarnya, sehingga nanti tampilan rapor pendidikan kita bakal seperti ini, seperti yang ada. Saya kasih contoh, mungkin keterangannya ada yang sedang, mungkin ada yang baik, ada yang kurang. Nah, itu nanti yang kita buat rapor pendidikan dari situ. Nah, jadi kita yang ambil acuannya dari rapor pendidikan, ya ibu-ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lanjut. Langkah analisis dokumen. Langkah pertama dalam perencanaan berbasis data adalah melakukan identifikasi. Setiap satuan pendidikan melakukan identifikasi melalui rapor pendidikan. Langkah kedua adalah merefleksi terkait dengan apa saja yang menjadi akar permasalahan terhadap kondisi yang perlu dibenahi. Pada langkah ketiga yaitu tahap benahi, di mana satuan pendidikan dapat memilih program yang sesuai dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi sebelum kita udah lihat ada 3 perencanaan berbasis data. Identifikasi, memilih dan menetapkan masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan melalui rapor pendidikan. Kemudian yang kedua, refleksi, dilakukan untuk menemukan akar masalah yang ditemukan pada identifikasi masalah. Ketiga, benahi, hasil refleksi bersama keluarga sekolah dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan atau RKT dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang disebut dengan ARKAS. Nah, mari ibu-ibu kita diskusikan bersama identifikasi, refleksi, benahi berdasarkan rapor pendidikan kita. Nah, ini contohnya. Jadi kita buat dulu masalah, kemudian akar permasalahan, kemudian alternatif solusi dan solusi terpilih. Mungkin bisa dibuat ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, kita masuk di monitoring dan evaluasi. Nah, setelah perencanaan program yang kita buat, kemudian dilaksanakan setelah anggaran sudah disesuaikan, program yang kita buat, tibalah kita ada monitoring pada proses pembelajaran ada di dalam kelas. Karena ini ujung-ujungnya kan ke siswa, seperti tadi yang disampaikan, outputnya itu adalah pembelajaran pada siswa. Nah, ibu-ibu, jika ibu-ibu melakukan proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang ibu-ibu harapkan, kira-kira cara mengevaluasinya seperti apa? Terima kasih, kami dari kelompok 2 mohon izin menyampaikan tentang akar masalah. Dari rendahnya literasi
sekolah kita, yaitu kurangnya minat anak pada buku. Siswa itu cenderung lebih suka main HP, itu pun tidak dipergunakan untuk pelajaran. Beberapa contoh yang saya amati di sekolah ini, ada anak yang datangi orang tuanya untuk main HP bahkan isinya game. Sebagai saran, di HP itu bisa menonton video-video pendek yang ada dedikasinya untuk dipelajari. Nah, sebagai solusi atau saran, pengadaan ruang perpus untuk menarik minat siswa agar mereka lebih tertarik dan cenderung mencintai literasi. Literasi itu mungkin tidak mesti harus membaca ya. Literasi itu berupa melihat gambar. Dengan gambar itu mereka bisa menceritakan kepada orang tua, kepada dia sesama teman, atau antara murid dan guru di dalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El sudah bersedia menyampaikan. Nah, ibu-ibu perhatikan, ini ada dampak, ada hasil, ada keluaran, ada kegiatan, dan ada input. Input kita bertujuan menilai apakah input yang direncanakan terlaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Masukannya kemudian dalam proses kegiatan, prosesnya mau dimulai, proses berjalan sesuai perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah ibu-ibu ketika membuat RPP atau modul, setelah proses, apakah prosesnya itu berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada di RPP atau di modul tersebut? Apakah sudah? Nah, itu dikembalikan kepada ibu-ibu, karena yang dinilai itu adalah ibu-ibu. Kalau kepala sekolah hanya menilai ketika ada supervisi. Oke, kemudian keluarannya. Ibu-ibu, apa keluarannya menilai apakah proses atau dan input sumber daya yang disediakan memberikan keluaran yang diharapkan? Apakah ibu-ibu mengajar sesuai dengan RPP atau modul? Itu keluarannya sesuai dengan ibu-ibu harapkan. Apa sih yang ibu-ibu harapkan ketika ibu-ibu mengajar di dalam kelas? Apakah anak-anak harus pintar, harus paham materi yang ibu-ibu ajarkan, atau apakah sikapnya harus berubah atau karakternya? Nah, apakah sudah sesuai yang apa ibu-ibu harapkan? Nah, itu yang coba ibu-ibu evaluasi. Kemudian ada outcome atau hasil. Hasilnya bertujuan menilai apakah keluaran yang dicapai memberikan hasil yang diharapkan. Oke, ibu-ibu sampai sini paham? Kemudian dampaknya bertujuan menilai apakah outcome yang dicapai memberikan dampak yang diharapkan.
seperti apa dampaknya ibu-ibu setelah melaksanakan seluruh rangkaian pembelajaran? Dampaknya seperti apa? Apakah dampak anak-anak setelah ibu-ibu belajar dalam kelas itu dampaknya sesuai apa yang diharapkan sekarang? Adalah PPP atau P3, profil pelajar Pancasila. Apakah sudah nampak itu ibu-ibu? Masih ingat dengan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dan yang keempat, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya ibu-ibu dampaknya. Dampaknya ke ketiga itu karena kita kan sudah kurikulum merdeka. Nah, yang kita patokin itu profil pelajar Pancasila. Nah, secara berkala, kepala sekolah dan tim pelaksana melakukan pertemuan untuk memonitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi ada pertemuan ibu-ibu kepala sekolah mengadakan pertemuan untuk mencapai apa yang sudah ibu-ibu laksanakan berupa kegiatan monitoring. Jadi ada kegiatan monitoring ini, contohnya capaian mingguan atau per bulan, lalu target yang ibu-ibu lakukan mingguan atau per bulan. Kendala yang dialami, rencana kegiatan yang dilakukan dilihat atau minggu depan. Nah, ini contohnya nih. Misalkan ini sekolahnya nih, contoh evaluasi siswa. Nah, ini ada target nilai. Nah, ini target nilai literasi 75. Ini contoh saja saya ambil. Capaian 2. Lalu 1, pelatihan pedagogi seluruh guru. Nah, ini target bulan depan, menyempurnakan RPP. Kemudian yang kedua, berbagi praktik baik PBL terkait literasi. Nah, target bulan depan kita harus mengacu target. Nah, target bulan depan itu seperti apa? Nah, target bulan depan menyempurnakan modul. Jadi modul disempurnakan dari yang sudah ada capaian bulan lalu. Oh, saya harus menyempurnakan berdasarkan mungkin masukan-masukan atau hasil yang saya amati selama di dalam kelas. Kemudian ada pengadaan bahan literasi untuk berbasis praktik baik. Nah, kemudian ada kendala. Kendalanya apa? Misalkan masih ada guru yang belum menguasai PBL literasi. Nah, rencana kegiatannya jadi target bulan depan itu kita buatkan rencana atau menyempurnakan modul ini didukung oleh tim guru. Kemudian identifikasi literasi, kemudian pengadaan bahan literasi, penguatan materi kegiatan PBL. Ini rancangan kegiatan ini menjadi boleh saja ibu-ibu lakukan. Paham ya ibu-ibu ya sampai sini? Oke, baik. Nah, ini contoh monitoring dan evaluasi. Misalkan semula ini ibu-ibu hanya melibatkan internal sekolah. Nah, di awal ketika sudah dimonitoring dan evaluasi, ternyata melibatkan semua stakeholder
Ya, jadi semua dikumpulkan, baik itu warga sekolah, orang tua, komite, lembaga pendidikan, kemudian tokoh masyarakat dan pengawas. Ini yang harapannya ibu-ibu, jadi yang hanya semua dilibatkan kegiatan kita kumpul-kumpul seperti sekarang ini, nanti mungkin akan berskala lebih luas lagi. Kemudian semula top down. Apa itu top down? Ada yang tahu? Top down itu dari atas ke bawah. Nah, dari guru dan bersama-sama membuat program kinerja meliputi tujuan tugas, kemudian kita tanda tangani bersama-sama. Berarti itu ada kesepakatan agar nantinya kegiatan monitoring dan evaluasi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya ibu-ibu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini arahnya kemana? Terutama di dalam kelas, seperti tadi saya sampaikan di dalam proses pembelajaran ibu-ibu laksanakan. Oke, sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi ini? Apa sudah paham? Kalau sudah paham, kita sudah berada di akhir diskusi pada hari ini. Mengingat sekarang sudah jam berapa ibu-ibu? Iya, tidak terasa kita berdiskusi. Nah, di bagian akhir, ibu-ibu biasanya kita melakukan apa nih di dalam kelas? Nah, ada kesimpulan, kemudian ada evaluasi. Nah, kesimpulannya apa ibu-ibu? Ada yang bisa menyimpulkan? Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kita pada hari ini yaitu kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan hari ini dari perencanaan pembelajaran sampai tujuan presentasinya, sehingga program pembelajaran hari ini sangat baik dan kami sudah mendapat materi ini untuk menjadi tambahan pembelajaran kami dalam proses belajar mengajar di kelas. Itu aja kesimpulan dari kami. Mohon maaf kalau ada dapat kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Bu Dina. Di sini saya menggunakan model 4T. Ada peristiwa, ada perasaan, ada pembelajaran, dan ada penerapan. Peristiwanya menceritakan pengalaman mengikuti kegiatan observasi kinerja pada hari ini. Kemudian selama kegiatan berlangsung, perasaannya bagaimana ibu-ibu? Kemudian pelajaran apa yang didapatkan dari proses ini? Ya, salah satunya tadi menyangkut sumber daya, kemudian ada dana dan ada kebijakan. Insya Allah dalam perencanaan itu, apalagi perencanaan berbasis data, bisa kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian apa aksi nyata yang akan saya lakukan setelah belajar kegiatan ini? Yaitu tentunya akan mempelajari, kemudian menawarkan program-program yang sudah kita susun. Insya Allah kita akan terus berkolaborasi karena ibu-ibu adalah tulang punggung bersama yang ada di sekolah ini. Kita sama-sama kerja untuk sekolah dan pastinya
untuk anak-anak didik kita. Karena tujuan daripada kegiatan atau kurikulum merdeka ini adalah pendidik. Jadi tidak lain kita melaksanakan tugas di sekolah itu ujungnya keluarannya adalah ke bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di dalam kelas. Bisa ya ibu-ibu ya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan berdoa. Karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.